Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam suasana COVID-19, kita mengadakan pembelajaran jarak jauh. Kimia kelas 11 MIPA semester genap. Masih dalam pokok bahasan larutan asam dan basa. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari reaksi asam dengan basa. Reaksi asam dengan basa yang pertama yaitu reaksi netralisasi. Pengertian reaksi penetralan atau netralisasi dalam larutan adalah reaksi antara asam H positif dan basa OH- membentuk H2O yang bersifat netral. Sebelum kita mempelajari beberapa reaksi netralisasi, kita kenal dulu senyawa-senyawa yang tidak larut dalam air. Yang pertama, air sendiri dalam bentuk H2O gas, H2O padat maupun H2O cair. Gas-gas seperti oksigen, H2, CO, Cl2, N2, dan masih banyak lagi. Oksida asam, oksida basa seperti CO2, SO2 gas, SO3 gas, Na2 padat, K2O padat, CaO padat, L2O3 padat, dan masih banyak lagi. Logam-logam seperti logam Na padat, Mg padat, Fe padat, aluminium padat, Ca padat, Ba padat, Sr padat, dan masih banyak lagi. Dan senyawa-senyawa yang suka larut dalam air, kita lihat dalam tabel, seperti senyawa hidroksida, OH- atau basa, umumnya suka larut, kecuali semua basa, logam alkali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Berarti kalau kecuali berarti mudah larut. Senyawa nitrat, semuanya mudah larut. Senyawa asetat, semuanya mudah larut. Senyawa klorida, mudah larut, kecuali AgCl, Hg2Cl2, HPbCl2, dan CuCl2. Berarti di sini kecuali berarti yang sukar larut atau mengendap. Bromida Br- mudah larut, kecuali AgBr, Hg2Br2, EbBr2, dan CuBr. Senyawa iodida mudah larut, kecuali AgI, Hg2I2, PbI2, dan CuI. Senyawa sulfat SO4 2- mudah larut, kecuali BaSO4, SrSO4, dan PbSO4. Senyawa karbonat sukar larut, kecuali Na2CO3, K2CO3, dan NH4 2 kali CO3. Senyawa klorat ClO3 semuanya mudah larut. Senyawa fosfat P4 3- semuanya sukar larut, kecuali Na3PO4, K3PO4, dan NH4 2 kali CO3. Senyawa sulfida S2- semua sukar larut, kecuali semua sulfida dari unsur golongan 1A dan 2A, kecuali Be, dan senyawa NH4 2 kali S, itu S-nya besar, 2-nya kecil ya. Natrium, kalium, dan amonium semuanya mudah larut. PbCl2, PbR2, dan PbU2 umumnya adalah mudah larut dalam air panas. Sekarang reaksi netralisasi yang pertama yaitu asam plus basa akan menghasilkan garam dan air. Asamnya adalah HMa, saya simbolkan seperti itu ya, basanya LaOHN. Nah, kemudian basanya adalah LMAN plus H2O, liquid. Contohnya di sini adalah asamnya asam klorida dan basanya natrium hidroksida. Asam klorida kita tahu rumusnya HCl. HCl ini simbolnya ditulis Ag, ini larutan. Semua asam ini larut. Kemudian natrium hidroksida, rumusnya adalah NaOH. NaOH termasuk larut atau tidak? Makanya di sini LaOH tidak saya tuliskan Ag, tidak saya tuliskan atau Ag atau ya padat, larutan, padat, atau liquid, tidak saya tuliskan. Kita lihat tadi senyawa natrium hidroksida, ini saya tulis larutan. Betul atau tidak? Kita lihat senyawa hidroksida OH- bersifat basa ya. Sukar larut kecuali semua basa logam alkali, CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, dan BaOH 2 kali. Di sini NaOH. NaOH kita tahu adalah golongan alkali, berarti termasuk yang mudah larut. Maka saya simpulkan Ag. Sekarang garam yang terbentuk L. L-nya apa? Na. M-nya apa? Banyaknya H1. Kemudian A. A-nya adalah Cl. N-nya banyaknya OH1. Berarti
LNA, M1, Na1, A-nya Cl, N-nya 1 berarti NaCl. NaCl plus H2O, kita lihat NaCl termasuk garam klorida ya, natrium klorida, mudah larut kecuali AgCl, Hg2Cl2, PbCl2 dan CuCl. Termasuk yang NaCl berarti termasuk yang mudah larut, sehingga saya tuliskan Ag plus H2O. Nah, kemudian atom-atom ruas kiri dan ruas kanan ini harus sama. Kita lihat hanya ini 2, oh di sini 2. N-nya Cl-nya 1, Na-nya 1. Nah, tadi oh dan sudah ya. Ini berarti sudah termasuk seimbang, sudah setara. Ini namanya adalah reaksi molekul. Baru kita menentukan reaksi ionnya. Reaksi ion berarti HCl terionisasi menghasilkan H positif dan Cl-. Nah, kemudian NaOH karena Ag terionisasi menghasilkan Na positif larutan dan OH-. NaCl karena larut berarti terionisasi menghasilkan Na positif dan Cl-. Sekarang H2O liquid. Nah, ini termasuk adalah aturan yang nomor 1 dalam bentuk H2O gas, H2O padat maupun H2OL. Jadi ini masih tetap. Sekarang kita perhatikan ion-ion yang sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Berarti yang ada ya, yang sama. Berarti seperti Na positif ada, Cl- ada. Nah, berarti ini kalau sama kita coret. Nah, seperti ini. Sehingga tinggal H positif dan OH- membentuk H2O. Kalau kita perhatikan jumlahannya di sini berapa? 2, O-nya 1. Muatannya positif 1 dengan min 1. Dijumlahkan berarti 0, ini juga 0. Inilah yang disebut dengan reaksi netralisasi. Contoh yang kedua yaitu asam sulfat dan kalsium hidroksida. Asam sulfat tumbusnya H2SO4. H2SO4 asam semuanya larut. Simbol Ag ya. Kalsium hidroksida, kalsium itu golongan 2A. Maka OH-nya ini 2 kali kalsium hidroksida CaOH. Kemudian bagaimana? CaOH termasuk sukar larut atau mudah larut. Nah, hidroksida basa, sukar larut, kecuali semua logam alkali. CaOH 2 kali, SrOH 2 kali, BaOH 2 kali, berarti itu termasuk yang mudah larut. Karena mudah larut berarti simbolnya adalah CaOH 2 kali Ag. Garam yang terbentuk berarti di sini L. L-nya apa? L-nya Ca. N-nya banyaknya H2, A-nya SO4. N-nya berarti banyaknya OH 2 kali, sehingga Ca ya 2 SO4 2 kali. Seperti ini. Kalau M dan N sama, nah ini sama ya, kita coret seperti ini. Sehingga yang kita tulis cuma CaSO4 plus H2O. Seperti ini. Sekarang CaSO4 kita namakan kalsium sulfat. Kalsium sulfat termasuk bagaimana? Kalsium sulfat adalah yang mudah larut, kecuali BaSO4, SrO4, PbSO4. Nah, ini tidak ada yang pada kecuali, berarti termasuk yang mudah larut, simbolnya adalah Ag. Nah, ini namanya reaksi molekul ya. Kemudian kita perhatikan atom-atom ruas kiri dan ruas kanan hanya 2 ditambah 2 ini 4 ya, ini 2 berarti ini harus kalikan 2. Kemudian S-nya sudah sama 1, O-nya 4 ditambah 2 6, 4 ditambah 2 6. Nah, Ca-nya 1. Nah, sudah setara reaksi molekul. Sekarang reaksi ionnya. Reaksi ionnya berarti H2SO4. H2SO4 karena Ag terionisasi menghasilkan 2H positif plus SO4 2-. CaOH 2 kali, CaOH 2 kali larut ya, berarti akan terionisasi menghasilkan Ca positif 2 dan 2OH-. Kalsium sulfat ini larut berarti terionisasi menghasilkan Ca 2 positif plus SO4-2 plus H2O. Ion-ion yang sama apa di sini? Ion yang sama seperti SO4 2-. Ca 2 positif sama ya. Kalau ini ion tapi dalam bentuk molekul beda. Kita coret. Nah, seperti ini sehingga tinggal 2H positif plus 2OH- membentuk 2H2O. Kita perhatikan atom-atom ruas kiri hanya 2, ini 2, O-nya 1 1. Muatannya positif 1 kali 2 positif 2 plus 2 kali min 1 min 2 0. Nah, 0 sama di sini juga muatannya 0.
Ya, namanya reaksi netralisasi. Contoh yang ke reaksi netralisasi berikutnya yaitu asam dan oksida basa menghasilkan garam dan air. Asam saya simpulkan HMA, oksida basa LO, nah, padat. Kemudian garamnya adalah LMAN plus H2O. Contohnya di sini adalah asamnya asam sulfat dan oksida basanya adalah natrium oksida. Asam sulfat berarti rumusnya adalah H2SO4 ya, termasuk yang larutan. Natrium oksida rumusnya apa? Na2O. Na2O termasuk yang padat. Kemudian garam yang terbentuk L-nya apa di sini? L-nya adalah Na. M-nya 2, A-nya SO4. N-nya kok tidak ada? Maka ini diperhatikan di sini Na2O. Na2O adalah oksida basa. Maka basanya apa? NaOH. Nah, N-nya ini adalah banyaknya OH di sini atau muatan Na. OH-nya di sini 1, maka sekali lagi garam yang terbentuk berarti Na, M-nya 2, A-nya SO4, N-nya 1. Berarti Na2SO4 H2O. NaSO4 termasuk atom-atom Buraski dan 2 kanan dulu ya. Sudah sama atau belum? Na-nya 2 sudah sama, hanya 2, S-nya 1, kemudian O-nya 5. Nah, ini namanya reaksi molekul. Kemudian reaksi ionnya H2SO4 terrealisasi menghasilkan 2 positif plus SO4 2-. Na2O padat, oksida basa. Oksida basa kita tahu, nah termasuk yang sukar larut masih tetap ya, seperti nomor 3 tadi. Na2SO4, nah ini belum ada keterangannya, larut atau padat atau mengendap. Kita lihat Na2SO4 namanya adalah natrium sulfat. Natrium sulfat berarti termasuk yang mudah larut, kecuali BaSO4, SrSO4, BbSO4 berarti termasuk yang mudah larut sehingga diberi simbol Ag. Karena Na2SO4 larutan sehingga terrealisasi menghasilkan 2Na positif plus SO4 2- plus H2O. Ion-ion yang sama berarti di sini apa? Na tidak sama ya. Nah, SO4 ini sama, hanya tidak sama, berarti hanya SO4 saja yang kita coret. Sehingga tinggal 2H positif plus Na2O ya, membentuk 2Na positif plus H2O. Kita lihat hanya 2, ini 2, Na-nya 2, O-nya 1, kemudian muatannya. Muatannya di sini berapa? Positif 2 ya. Ini 0, jadi sebelah kiri positif 2. Ini juga positif 2 plus 0 ya. Contoh yang kedua, asam klorida dan kalsium oksida. Asam klorida rumusnya adalah HCl, semua asam larut. Kalsium oksida, nah kalian sudah tahu harusnya oksida basa, basanya bagaimana, kemudian oksida asam, asamnya bagaimana. Jadi pertemuan kami sudah dibahas kemarin ya. Kalian yang kemarin harusnya asam dan basa itu rumusnya sudah hafal. Kalsium oksida atau diingat juga kalsium oksida itu golongan 2A, berarti positif 2, oksigen O berarti -2, sehingga rumusnya CaO. Oksida basa masuk bentuknya padat. Garam yang terbentuk berarti L, N-nya ini Ca, M-nya banyaknya H1, A-nya adalah Cl. N-nya bisa kalian ingat ini adalah muatan logam, logamnya adalah Na, berarti muatannya adalah N-nya 2. Bisa juga, nah tadi kalian harus udah hafal CaO, CaO itu bahasanya adalah CaOH 2 kali, berarti ini N-nya adalah 2. Sehingga tadi saya ulangi, berarti garam yang terbentuk adalah L-nya Ca, M-nya 1, A-nya Cl, N-nya 2, sehingga CaCl2 plus H2O. Atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama atau belum? H sebelah kiri 1, sebelah kanan 2. Oh, berarti hanya ini harus 2.
Cl-nya berarti ini sudah 2, ini sudah sama, Ca-nya 1, O-nya 1. Ya. Kemudian ini CaCl2, namanya adalah kalsium klorida. Kalsium klorida berarti kita lihat garam klorida bagaimana? Garam klorida mudah larut. Nah, ini CaCl2 tidak termasuk yang pada kecuali. Sehingga termasuk yang mudah larut sehingga ake. Ini adalah reaksi molekulnya, baru sekarang reaksi ionnya. Kalau HCl saja terionisasi menghasilkan H positif dan Cl-. Kalau 2 HCl berarti 2 H positif plus 2 Cl-. CaO karena oksida basa, maka aturan yang ketiga tadi ini ya, masih tetap CaO. CaCl2 karena ini larutan, maka terionisasi menghasilkan Ca positif 2 dan 2 Cl-. H2O tetap. Jadi yang sama adalah ion apa kalau kita perhatikan? Ya, hanya 2 Cl- saja yang kita coret. Jadi tinggal 2H positif plus CaO, ruas kanannya adalah Ca2 positif plus H2O. Kita cek lagi atom-atomnya dan muatannya. Hanya ini 2, ini juga 2. Ca-nya 1, O-nya 1. Muatannya 1 kali 2 positif 2, positif 2. Ya. Nah, berarti ya ini di sini inilah adalah reaksi netralisasinya. Ya. Sekarang reaksi netralisasi berikutnya yaitu oksida asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Oksida asamnya saya simbolkan AO, basanya LOHN, garamnya adalah LM A arsen N plus H2O. Contohnya di sini adalah belerang trioksida dan natrium hidroksida. Belerang trioksida rumusnya SO3. Natrium hidroksida rumusnya NaOH, termasuk plankton tidak larut. Natrium hidroksida sukar larut, kecuali semua logam alkali ya, Na golongan 1A alkali. Ya, berarti termasuk yang mudah larut, sehingga simbolnya adalah NaOH aki. Karena garamnya yang terbentuk, garamnya apa? L. L-nya adalah Na. M-nya, ini tidak ada. Maka M-nya di sini kita lihat oksida asamnya apa? SO3. Nah, kalian harus hafal oksida asamnya SO3, asamnya apa? H2SO4. Dari sini kita sudah mengetahui bahwa SO4 adalah A arsennya, 2-nya adalah M-nya. Saya ulang lagi, berarti garam yang terbentuk adalah L-nya. Na, M-nya. 2, arsennya SO4, N-nya jumlahnya OH 1, sehingga yang terbentuk adalah Na2SO4 H2O. Sekarang namanya Na2SO4, namanya adalah natrium sulfat. Garam sulfat bagaimana? Garam sulfat mudah larut. Nah, karena ini Na tidak ada yang dalam kecuali, itu termasuk yang mudah larut, sehingga saya simpulkan Ag. Atom ruas kiri ruas kanan sudah sama atau belum? S-nya sudah 1 sama. O-nya 3 di sini 1, berarti 4. Ini sini 4, ini 1, 5. Jadi sebelah kiri 4, ini 5. Karena Na-nya ini 1, ini 2. Oh, berarti ini bila kita kalikan 2. Nah, ulangi lagi, S-nya 1, O-nya 3 tambah 2, 5, ini 4 tambah 1, 5. O-nya tadi sudah ya, Na-nya 2, OH-nya sekarang berarti 2, ini 2. Ya, tidak sama. Berarti ini reaksi molekulnya. Belum ya, reaksi molekulnya kemudian SO3. SO3 tadi ini oksida asam. Oksida asam, reaksi ionnya sekarang ya, tidak saya tulis. Reaksi ionnya SO3, oksida asam berarti masih tetap. Ya, SO3 masih tetap, SO3. NaOH tadi termasuk yang larut, sehingga terionisasi menghasilkan kalau NaOH saja berarti Na positif plus OH min. Kalau 2 NaOH berarti 2 Na positif plus 2 OH min. Na2SO4 larutan sehingga terionisasi menghasilkan Na 2Na. Jadi bukan Na2, 2Na positif dan SO4 min 2. H2O-nya masih tetap. Sehingga yang sama adalah di sini hanya ion 2Na positif. Ya. Sehingga tinggal SO3 gas plus 2OH min, sebelah kanannya adalah SO4 2 min plus H2O. Kita cek. Nah, kalau terjadi kesalahan berarti yang di atas masih salah.
Kalau ini sudah benar berarti, nah insya Allah benar. S-nya 1, O-nya 3 ditambah 2, berarti berapa? 5. 4 tambah 1, 5. Hanya 2, ini sudah 2. Muatannya, ini 0. Ini min 1 kali 2, min 2. Maka sebelah kiri, min 2, sebelah kanan, ya min 2, kan ini 0. Ini reaksi oksida asam dengan basa menghasilkan garam dan air. Berikutnya yaitu reaksi berikutnya yaitu oksida asam dengan oksida basa menghasilkan garam. Oksida asam saya simbolkan AO, oksida basa saya simbolkan LO, garamnya adalah LMA arsen N. Contoh, oksida asamnya adalah belerang trioksida, LO-nya adalah natrium oksida. Trioksida SO3 ya bentuknya gas, natrium oksida Na2O bentuknya padat. L-nya apa? L-nya Na. M-nya apa? Oh, M-nya sini tidak ada. Maka OM ini berasal nanti dari oksida asam. Oksida asam, asamnya apa? Kalian harus tahu H2SO4. Nah, dari itu sudah tahu ini adalah A arsen, 2-nya adalah M. Ya, berarti L-nya adalah Na, M-nya 2, A-nya SO4, N-nya berarti kena sini, N-nya kan 2 tidak ada. Na2O, basanya apa? NaOHO, berarti N-nya 1. Ya. Ulangi lagi, garamnya adalah yang terbentuk L-nya Na, M-nya 2, ya, A-nya SO4, N-nya 1, sehingga Na2SO4. Tadi sudah, ini berarti namanya tadi apa? Garam sama seperti yang di atas ya, natrium sulfat. Natrium sulfat termasuk garam sulfat yang mudah larut sehingga simbolnya adalah Ag. Atom-atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama belum? S1, O-nya 4, N-nya 2 sudah sama. Ini berarti reaksi molekulnya, reaksi ionnya. SO3 ini masih tetap karena oksida asam. Na2O masih tetap oksida basa. Nah, seperti masih tetap, sekarang natrium 2 sulfat larutan ya, sehingga terionisasi menghasilkan 2Na positif dan SO4 2-. Ada yang bisa dicoret? Nah, jadi tidak ada. Dicek, tadi sama, S-nya 1, O-nya 4, nah, Na-nya 2. Jadi ini adalah reaksi netralisasi. Sekarang reaksi yang kelima yaitu garam 1 dan garam 2 menghasilkan garam lain 1 plus garam lain 2. Pada reaksi yang kelima, ini sebenarnya bukan reaksi netralisasi, melainkan reaksi pengendapan. Saya berikan di sini karena banyak soal-soal yang sering keluar yang hubungannya dengan reaksi yang kelima ini. Syarat pada reaksi yang kelima ini, syaratnya adalah salah satu garam lain, mungkin garam lain 1 atau garam lain 2, ada yang suka larut dalam air atau mengendap. Garam lain 1 saya simbolkan dengan LMAN, garam lain 2 saya simbolkan dengan PXRY, garam lain 1 LXRN, dan garam lain 2 adalah PMAY. Di mana MNXY-nya ini bisa dilihat di sini. A ini muatannya M, L muatannya N. R muatannya X, P muatannya Y. Sehingga saya tulis di sini M muatan ion M min M, N muatan ion L min N, X muatan ion R min X, dan Y muatan ion P min Y. Contoh adalah natrium klorida dan perak nitrat. Natrium klorida berarti rumusnya adalah NaCl. Garam klorida mudah larut. Nah, berarti Na ini tidak ada dalam pengecualian, berarti termasuk mudah larut, simbolnya adalah Ag. Perak nitrat berarti kita lihat senyawa nitrat bagaimana? Senyawa nitrat adalah mudah larut, ini tidak ada pengecualiannya. Sekarang rumusnya bagaimana perak nitrat? Perak itu Ag, muatannya positif 1. Nitrat NO3, muatannya min 1, sehingga rumusnya adalah AgNO3. Sekarang kita ionisasikan dulu. NaCl terionisasi menghasilkan Na positif plus Cl min. AgNO3 terionisasi menghasilkan Ag positif NO3 min. Jadi kita menentukan Mn dan XY-nya ya. Na positif 1, berarti ini muatan N positif 1. Cl min berarti, nah ini muatan M min 1. Ag positif berarti muatan Y ya.
positif 1. NO3 min berarti ini X, ini kan R ya, X-nya berarti min 1. Baru kita menentukan garam lain 1. LX. LX-nya berarti apa? L-nya adalah Na. X-nya berapa? X-nya 1. R-nya berarti NO3. N-nya berarti 1. Berarti yang terbentuk adalah NaNO3. Garam nitrat. Jadi nitrat itu kan natrium nitrat, ya. Garam nitrat mudah larut, berarti simbolnya adalah Ag. Karena Ag maka terionisasi menghasilkan Na positif dan NO3 min. Garam lain 2, garam 2 berarti P. P-nya apa? P-nya adalah Ag. M-nya berarti 1. M-nya tidak usah ditulis. A-nya berarti Cl. N-nya 1 berarti AgCl. AgCl garam klorida. Garam klorida mudah larut, kecuali berarti ini AgCl ada pada pengecuali, berarti termasuk yang suka larut, berarti endapan. Kita tulis basis tetap AgCl dalam bentuk endapan. Ion-ion yang sama sebelah dan sebelah kanan. Tadi yang sama apa? Di sini Na positif ya, dan NO3 min kita coret seperti ini, sehingga tinggal Cl- dan Ag positif. Yang ditulis umumnya yang positif dulu, Ag positif dan Cl-. Baru yang terbentuk adalah AgCl. Kita cek berapa muat ionnya. Ini Ag jumlah atomnya ya. Ag di sini Ag-nya 1, Cl-nya juga 1. Muatannya 1 dengan min 1 0, juga 0. Kemudian sekarang contoh yang kedua. Barium klorida dan natrium sulfat. Barium klorida berarti barium kan golongan 2A positif 2, klorida min 1. Berarti yang terbentuk adalah silang ya, nanti BaCl2. BaCl2 larutan. Kenapa larutan? Ini karena garam klorida ya, mudah larut. Pengecualinya nah Ba tidak ada, berarti termasuk yang larutan. Natrium sulfat, bagaimana natrium sulfat? Natrium sulfat kan rumusnya Na positif 1, SO4 min 2. Berarti yang terbentuk adalah Na2SO4. Garam sulfat termasuknya yang mudah larut ya, karena ini Na tidak ada pada pengecualian. Sekarang masing-masing ini kita ionisasikan. BaCl2 terionisasi menghasilkan BaPCO2 plus 2Cl-. Kemudian Na2SO4 berarti terionisasi menghasilkan 2Na positif dan SO4 min 2. Kita menentukan harga MnXY-nya ya. Kemudian ini Ba berarti muatan N-nya positif 2. Kemudian Cl-, koefisien 2 tidak usah ditulis. Cl- berarti muatannya min 1. Na positif 2 berarti muatan Y-nya positif 1. SO4 min 2 berarti muatan X-nya min 2. Baru kita menentukan garam lain 1. Garam lain 1 berarti L-nya apa? L-nya Ba ya. X-nya kita lihat tadi 2, Ba2. R-nya berarti SO4, Ba2SO4. Kemudian N-nya 2, berarti Ba2SO4 2 kali. Karena ini sama, maka kita coret. Kemudian tadi barium sulfat. Berarti garam sulfat. Mudah larut kecuali BaO ini pada BaSO4 ini pada pengecualian. Pengecualian berarti ini yang sukar larut S. Karena ini banyak coretannya, saya ganti dengan BaSO4S. Nah, kemudian garam lain 2 berarti apa? Garam lain 2 berarti P-nya berarti apa di sini? P-nya berarti Na ya. M-nya berarti 1. A-nya berarti Cl, Y-nya adalah 1, sehingga garamnya berarti garam 2-nya yaitu NaCl. NaCl garam klorida termasuk NaCl berarti termasuk yang mudah larut, berarti Ag. Atom-atom ruas kiri ruas kanan sudah sama belum? Ba 1, Cl sini 2, sini 2, ini 1 ya, kita kalikan 2. Na-nya 2 sudah sama, S-nya 1, O-nya 4. Berarti sekarang BaSO4 ini masih karena padat, mengendap masih tetap. NaCl 2 NaCl. Kalau NaCl kan Na positif 1 plus Cl-. Karena 2 berarti 2 Na positif plus 2 Cl-. Ion-ion yang sama yang mana? Yang sama berarti Na positif sama dengan Cl- sama, kita coret seperti ini.
Berarti tinggal Ba2 positif dan SO4 2-, membentuk BaSO4. Kita cek Ba-nya 1, di sini 1, S-nya 1, O-nya 4, muatannya oksigen dengan min 2, 0, juga 0. Pada kesempatan ini akan saya berikan reaksi antara PbNO3 dan kalium iodida. Kita perhatikan PbNO3 itu warnanya jernih. Kemudian kalium iodida juga warnanya jernih. Dan keduanya kita reaksikan. Wah, langsung tidak surprise lagi, ini warnanya langsung kuning ya. Saya ulangi lagi. Nah, jernih. Nah, itulah terjadi warna kuning keruh ya. Warna kuning keruh. Kemudian nah, kita biarkan warna kuning keruh ini. Kita perhatikan, kalau kita biarkan lama-kelamaan warna kuning tadi akan mengendap. Mengendap di sini ya, di dasar tabung. Kemudian sama ini pada dinding tabung ini masih kelihatan keruh, ya, juga lama-kelamaan akan mengendap. Jadi di sini nanti akan kelihatan warna jernih dan ini endapan kuning. Tugas kalian adalah zat yang kuning yang mengendap itu zat apa, demikian juga yang warnanya jernih ini larutan apa. Nanti di akhir di tugas nanti ada reaksi antara PbNO3 dan kalium iodida. Reaksi berikutnya yaitu logam dengan asam menghasilkan garam dan gas H2. Ini juga reaksi yang sering kita jumpai. Logam sumbernya N, asam HMa, garam adalah LMAN, dan gas H2 H2. Nah, ini M, ini sudah ada L, A-nya sudah ada, N-nya ini berarti keterangannya adalah muatan ion logam L. L ini muatannya berapa? Nah, ini valensinya berapa? Dalam reaksi ini ada syaratnya, logamnya terletak sebelah kiri H dalam deret volta. Deret volta ini dari Li sampai Au, nah maka yang bereaksi ini yang sebelah kiri, dari Li sampai Pb. Dengan sebelah kanan ini tidak bereaksi. Nah makanya biasanya saya yang hafalkan yang sedikit, ya sebelah kanan yang tidak bereaksi ini dihafalkan dengan kerupuk hangus agak pahit Au. Kerupuk hangus agak pahit Au. CuHG Ag PT Au. Kemudian yang nomor 2, asamnya asam kot encer, bukan HNO3 pekat dan bukan HNO3 encer dan bukan H2SO4 pekat. Kemudian yang nomor 3, logam yang bereaksi ini kalau mempunyai beberapa valensi, maka garam yang terbentuk adalah logam yang valensi rendah. Langsung contoh pada kalsium dan asam sulfat encer. Berarti kalsium terletak sebelah kiri dari H ya. Kemudian asam sulfat encer sesuai dengan, nah ini H2SO4 ya. Ini pekat tidak boleh. Nah ini yang bisa adalah H2SO4 encer sehingga ini bisa bereaksi. Logamnya apa? L berarti Ca ya. M-nya berarti jumlahnya 2. A-nya adalah SO4, N-nya adalah muatan logam. Ca golongan 2A berarti muatannya positif 2 atau N-nya 2. Sehingga yang terbentuk Ca 2 SO4 2 kali seperti ini. Kalau sama, nah kita coret. Sehingga yang kita tulis adalah CaSO4 plus H2. Kalium sulfat, garam sulfat termasuk mudah larut ya. Di sini tidak ada Ca berarti termasuk yang mudah larut. Kemudian atom-atom ruas kiri dan ruas kanan sudah sama belum? Ca-nya 1, H-nya 2, S-nya 1, O-nya 4 sudah sama. Logam
masih tetap. H2SO4 terionilisasi menghasilkan 2 positif dan SO4. CaSO4 karena larutan maka terionilisasi menghasilkan Ca2 positif plus SO4-2, gas H2 masih tetap, berarti ion yang sama adalah SO4 kita coret. Sehingga tinggal Ca plus 2H positif membentuk Ca2 positif plus H2. Ca-nya 1, hanya 2, muatannya ini positif 2, ini juga positif 2. Ini 0, ya. Contoh yang kedua, besi dan asam fluorida encer. Besi Fe, asam fluorida encer juga memenuhi syarat, Fe juga memenuhi syarat, terletak sebelah kiri dari H. Fe plus asam fosfat encer, HCl, yang terbentuk adalah L-nya adalah Fe ya. M-nya adalah hanya jumlah 1, A-nya adalah Cl, N-nya muatan Fe, berarti Fe transisi. Masih ingat yang pertemuan yang kemarin, Fe itu mempunyai 2 bilangan oksidasi, yaitu positif 1 dan positif 3. Berarti yang terbentuk nanti adalah logam yang valensi rendah, berarti yang positif 2. Berarti N-nya adalah 2, sehingga yang terbentuk adalah FeCl2 plus H2. FeCl2 berarti namanya besi 2 klorida. Garam klorida bagaimana? Mudah larut. Nah, Fe tidak ada pada pengecualinya, berarti ini larut. Atom-atom Raski dan ruas kanan sudah sama belum? Fe1. Hanya 1, ini 2. Oh, ini kalikan 2. Cl-nya 2, sudah sama 2. Nah, reaksi ionnya Fe masih tetap Fe. HCl terionilisasi menghasilkan H positif plus Cl min. Karena 2 sehingga ada 2 H positif plus 2 Cl min membentuk FeCl2 larutan. Tadi terbentuk adalah Fe, tadi kan yang positif 2 ya. Larutan plus 2 Cl min larutan plus H2. Berarti ion-ion yang sama adalah ya, cuman 2 Cl min kita coret sehingga tinggal Fe. Dan 2H positif membentuk Fe positif 2 dan H2. Teman-teman ruas kiri, ruas kanan sudah sama, Fe-nya 1, hanya 2, muatannya positif 2, ini positif 2. Ya. Contoh yang ketiga, Cu dengan asam fluorida encer. Cu terletak sebelah kanan, berarti jelas tidak bereaksi, walaupun asam fluoridanya encer. Tidak bereaksi. Jadi Cu dan HCl, nah tidak berlangsung, tidak menghasilkan gas H2, reaksinya tidak terjadi. Berikutnya contoh yang keempat, Na dengan asam nitrat encer. Na terletak sebelah kanan bereaksi, tapi ini asamnya asam nitrat encer HNO3. Nah, ini adalah bereaksi tapi tidak menghasilkan gas H2. Pada kesempatan ini akan kita cobakan reaksi magnesium dengan HCl. Perlu kita perhatikan magnesium, nah terletak sebelah kiri ya dari deret volta karena bukan kerupuk hangus agak pahit ya. Berarti ini logamnya memenuhi syarat HCl. HCl-nya juga memenuhi syarat karena asamnya bukan HNO3 pekat, bukan HNO3 encer maupun bukan H2SO4 pekat. Jadi reaksi ini berlangsung. Ini bentuk magnesium berupa lilitan ya. Dan seperti ini, kemudian ini saya ambil, nih dari sini saya potong, jadi seperti ini kira-kira 4 cm, kemudian saya sobek-sobek lagi menjadi kecil, kemudian kita masukkan ke dalam larutan HCl yang berwarna jernih. Kita perhatikan apa yang terjadi jika magnesium bereaksi dengan HCl. Itu sudah dimasukkan ya magnesiumnya dalam HCl. Nah, kemudian itu terasa ditutup lubangnya, ini kan tutupnya mulut tabung ditutup dengan ibu jari sangat kuat. Ini gas hidrogennya akan mendesak terus ke ini. Kemudian didekatkan dengan bara api, dengan korek api. Nah, coba dibuka. Nah, ternyata timbul letupan. Ya. Saya ulang lagi dari awal biar lebih jelas.
Masukkan magnesiumnya, ditutup dengan ibu jari, kemudian dikocok-kocok biar semuanya magnesium ini bereaksi semua dengan HCl. Ini terasa kuat sekali, gas hidrogennya mendorong ibu jari sehingga ingin keluar, tapi ditutup keras-keras. Kemudian didekatkan dengan api tadi ya. Nah, sudah keras, buka. Ya, korek apinya kita dekatkan dengan mulut tabung. Nah, ternyata terjadi letupan. Nah, itu ciri khas dari gas hidrogen yang terdengar letupan tadi. Seperti biasanya, nanti tugas yang terakhir, nanti ada tugas ya, ini reaksi magnesium dengan HCl yang terbentuk. Nah, tadi larutannya masih berwarna jernih ya, dari kedua Mg dan HCl. Larutan yang jernih tadi, nah, larutan apa? Dan gas hidrogen ya. Jadi kalian reaksikan. Berikutnya yaitu titrasi asam basa. Salah satu penerapan reaksi netralisasi adalah titrasi. Titrasi adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan kadar suatu larutan dan dapat pula menentukan konsentrasinya. Titrasi yang melibatkan reaksi antara asam dengan basa dikenal dengan nama titrasi asam basa. Sebenarnya titrasi ini banyak, tapi pada kelas 11 ini, kelas MIPA, yang dibahas hanya titrasi asam basa. Ini contoh rangkaian yang untuk titrasi asam basa. Ini terdiri dari klaim statif ya, statif untuk penyangga, kemudian klaim ini untuk memegang, ini namanya buret, memegang buret ya, ini buret. Kemudian buret ini berisi larutan standar basa. Kemudian di sini ada kerannya ini untuk membuka dan menutup cairan yang ada dalam buret. Nah, ini labu Erlenmeyer yang berisi dengan larutan asam, misalnya asam klorida atau asam cuka, ini seperti ini, dan diberi indikator. Indikatornya biasanya yang digunakan adalah PP, ini adalah PP berwarna jernih. Nah, kemudian ini diberi kertas putih. Ini merupakan rangkaian untuk titrasi asam basa. Adapun prosedur titrasinya adalah pertama, saat penetrasi titran yang merupakan larutan baku dimasukkan ke dalam buret. Kemudian zat yang dititrasi, filtrat tadi ditempatkan pada wadah, bisa berupa gelas kimia dan Erlenmeyer, di sini menggunakan Erlenmeyer. Lalu ditempatkan di tempat di bawah buret ya, seperti di bawah buret yang berisi titran tadi HCl. Setelah itu tambahkan indikator yang sesuai pada filtrat, pada titrat, misalnya indikator PP atau phenolphthalein. Kemudian rangkai alat titrasi dengan baik, ya, seperti ini, dengan menempatkan buret tepat berdiri tegak dan wadah titret tepat di bawah ujung buret. Seperti tadi ini, berdiri tegak dan di bawah seperti ini. Kemudian terakhir, atur titran yang keluar dari buret tadi dengan menggunakan keran. Nah, titran sedikit keluar sedikit demi sedikit sampai larutan dalam gelas kimia menunjukkan perubahan warna dan diperoleh titik akhir titrasi, kemudian hentikan titrasinya. Tadi ini belum berwarna merah seperti ini. Nah, nanti kita lihat warnanya apa ya. Kita perhatikan kalau diberi tetesan PP ini belum berwarna merah. THCl dengan PP akan berwarna apa? Nah, kita lihat setelah ini. Pada kesempatan ini akan kita eksperimenkan titrasi NaOH dengan HCl. Sebelumnya kita lihat dulu indikator PP, phenolphthalein ya, PP, phenolphthalein. Nah, ini PP yang ada di laboratorium kita. Nah, ini warnanya kalau saya ambil ini warnanya jernih. Kemudian PP ini kita masukkan ke dalam larutan HCl. Kita perhatikan.
ulangi lagi, kurang jelas ya. Kita masukkan, nah itu PP-nya. Nah, ternyata PP dengan HCl, PP tidak berwarna, HCl juga tidak berwarna, nah, masih tetap tidak berwarna. Kita ingat pada kemarin, pertemuan kemarin, yaitu phenolphthalein, kan perbedaan warnanya, trayek pH-nya itu ya, antara warna jernih pada asam, kemudian pada basa berwarna, kita perhatikan di sini, warna apa ya. Sekarang dengan basa, NaOH ya, diberi PP, yang jadi bagaimana? Langsung berwarna merah. Bukan kecut lagi. Ulangi lagi dari awal. Jadi PP-nya kan jernih, NaOH-nya juga jernih. Ya, ternyata terjadi warna merah. Ya. Jadi memang phenolphthalein atau PP ini, nah kalau dalam asam ya dilihat pertemuan yang kemarin itu trayek pH-nya ya, perubahan warnanya dari asam berwarna tidak berwarna, kalau dalam basa berwarna merah. Sekarang saya merangkaikan alat-alat untuk titrasi ya, saya rangkaikan alat titrasi ya. Sama ini terdiri dari statif, klem, buret, dan ini dan ada corong, kemudian ini kelas Erlenmeyer. Saya lupa diberi kertas, ini saya lupa. Kemudian, nah NaOH saya masukkan dari atas. Ya, dengan ini dengan asal NaOH saya masukkan dari atas ya. Kemudian sampai skalanya ini menunjukkan 0. Jadi ini dari atas ke bawah, ini dari 0 sampai yang bawah 50 mili. Ya. Jadi ini NaOH dimasukkan ke dalam buret dari sampai 0, nah, yang atas ini 0 sampai yang bawah 50 mili. Kemudian sementara itu HCl ya. HCl dimasukkan dalam labu Erlenmeyer. Nah, HCl tadi warnanya jernih ya, tadi kita praktekkan HCl jernih sebanyak 25 mili. Kemudian diberi PP warnanya jernih. Nah, tadi warnanya apa? HCl dengan PP ya tetap jernih. Nah, kemudian kita masukkan seperti ini, dimasukkan ke dalam, diletakkan, nah ini tegak, lurus, kemudian labu airnya di bawahnya. Ini hasil PP, warna tetap jernih, kemudian proses titrasi, kita perhatikan. Nah, ini titrasi kerannya dibuka, kemudian, nah ini sudah warna, sudah merahnya sudah kelihatan ya. Terus dibuka sedikit-sedikit, tetes demi tetes. Ya. Ini kalau warnanya merah dan dikocok itu hilang warna merahnya sampai nanti terbentuk warna sedikit merah ini pada titik akhir titrasi. Ya, warnanya hilang masih, kemudian, nah itu tetap warna-warna merahnya hilang. Ya, masih berwarna jernih, masih warna jernih. Ya, berwarna jernih. Nah, ini sudah kelihatan ya, masih jernih lagi. Sekarang tetes demi tetes, usah banyak-banyak ya. Dan dibuka lagi kerannya. Tetes demi tetes biar kelihatan perubahannya. Nah, ini sudah agak
kemerahan. Ini yang disebut dengan nama titik akhir titrasi. Ya. Dia akan kelihatan seperti ini ya. Memang warnanya tidak semerah pada waktu ini NH dengan PP karena ini kan jelas warnanya bersifat basah, jadi warnanya merah. Ini kan sudah tadi antara perubahan dari basah ke asam. Di merahnya ya kelihatan seperti ini, tidak merah sekali seperti NaOH. Ini namanya ini penetralan tadi di sini. Kemudian kita lihat buretnya ternyata pada waktu pendeteksian ini menunjukkan skala 10,5. Jadi NaOH yang digunakan adalah 10,5. Nah, ini dilakukan di percobaan sekali, dilakukan sampai 2 atau 3 kali. Hasil titrasi NaOH 0,2 M dengan HCl ya dilakukan 3 kali, volumenya HCl tetap sama-sama 3 kali 25 ml. Dan NaOH-nya yang pertama tadi 10,5, yang kedua 10, yang ketiga 11 ya. Kemudian pertanyaannya berapa konsentrasi HCl? Karena HCl-nya kan belum tahu konsentrasinya. Volume HCl rata-rata ini kan dibagi 3 sama-sama 25. Kemudian volume NaOH dijumlahkan dibagi 3 ketemunya 10,5. Kemudian konsentrasi atau M NaOH 0,1. Nah, konsentrasi MHCl seperti ditanyakan berapa M. Pada ingatnya mol asam sama dengan mol basa. Mol asam adalah V1 kali M1 kali valensi asam sama dengan V2 kali M2 kali valensi basa. V1-nya mol asam tetap mol HCl, mol NaOH ya. Kemudian V1-nya, nah ini berarti V1 M1 valensi HCl, mol NaOH adalah V2 kali M2 kali valensi NaOH. V1-nya berarti ini pada 25 mili, M1-nya V2-nya pada 10,5, M1-nya nanti yang ditanyakan, M2-nya adalah 0,1. Nah, itu yang ditanyakan. Kita masukkan di sini F1-nya 25, M1-nya yang ditanyakan, valensi HCl banyaknya H1 ya, 1. V2-nya adalah 10,5, M2-nya 0,1, sedangkan valensi NaOH, nah, OH-nya kan 1, berarti valensinya 1. Kemudian ini dikalikan 25 kali M1, 10,5 kali 0,1 kali 1, akan ketemu 1,05. M1-nya 1,05 dibagi 25 adalah 0,042 M. Grafik dan kurva dalam titik ekivalen. Grafik dan kurva pada dalam asam kuat dengan basa kuat akan membentuk kurva yang sedemikian seperti ini. Kita perlihatkan. Jadi ini pada asam kuat ya, pH-nya sekitar sekian, kemudian akan mengalami titik ekivalen pada pH yang ke-7. Kemudian ini sampai membentuk basa kuat. Jadi kalau kita hitung pH-nya akan membentuk titik grafik dan kurva seperti ini untuk asam kuat dan basa kuat. Demikian juga untuk basa lemah dan asam lemah membentuk seperti ini. Ini dari basa lemahnya ya, sekitar pH-nya berapa ini berarti 14, 13, 12, 11,5. Kemudian ini akan turun. Nah, jadi di sini asam lemahnya. Di sekitar pH-nya sekitar berarti berapa? 5, 4,5 ya. Ini adalah grafik dari basa lemah dan asam lemah. Dan asam lemah dan basa kuat. Asam lemah jadi pH-nya sekian, kemudian nah, evaluasinya di sini berarti menunjukkan berapa? 7, 8, 9,5. Coba di sini. Dan ini asam kuat. Nah, ya mendekati 14. Dan asam kuat dan basa lemah. Asam kuat, nah ini di atas 0, kemudian nah ke basa lemah dicapai ke atas ke basa lemah adanya cuma sekian. Ya, sekitar berapa ini? 7, 8, 9. Ya 9, 10 lah di segini, 9,5 mungkin. Ini titik evaluasinya pada 1, 2, 3, 4 ya. Sekitar 4,8 ini titik evaluasinya. Itu antara lain
grafik-grafik yang diperoleh dari hasil titrasi. Dari sini berarti pertemuan kita kali ini cukup sekian. Seperti biasanya kalian catat, kemudian kerjakan soal-soal. Di sini ada 4 soal, adapun nomor 1 ini ada A sampai N. Nah, reaksi-reaksi kimia tadi ya. Kimia dan tadi yang dicobakan ini yang C timbal 2 nitrat dan kalium iodida sudah ada di sini dan magnesium dan asam klorat encer. Nomor 2, 3, 4 ini hubungannya dengan titrasi. Seperti biasanya kalian catat, kerjakan soal-soal, foto, dan kirim. Saya kira cukup pertemuan kita kali ini. Satu Indonesia, kita lawan COVID-19 dengan study at home. Jaga kesehatan, jangan lupa 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Saya kira cukup. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.